Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Rizky Amalia dari 05 SAKP 011. Di sini saya akan sharing bersama teman-teman mengenai mata kuliah Akuntansi Keuangan 1 yang dipelajari di semester 3. Materi yang pertama akan kita bahas adalah SAK atau Standar Akuntansi Keuangan. Standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia terdiri dari 4 standar, biasa dikenal sebagai 4 pilar. Yang pertama ada SAK IFRS. Yang kedua ada SAK ETAP, yaitu Standar Akuntansi Keuangan Perusahaan Tanpa Akuntabilitas Publik. Yang ketiga ada Standar Akuntansi Syariah. Yang keempat ada Standar Akuntansi Pemerintah. Kemudian ada juga SAK Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah atau SAK EMKM. Setelah kita mengetahui tentang PSAK, selanjutnya kita akan mengetahui laporan yang dihasilkan menurut PSAK. Kemudian, laporan keuangan yang dihasilkan menurut PSAK antara lain yang pertama ada laporan laba rugi. Yang kedua ada laporan perubahan ekuitas. Yang ketiga ada laporan neraca atau laporan posisi keuangan. Yang keempat ada laporan arus kas. Dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan terdiri dari 2 kategori. Yang pertama ada pihak internal, yang kedua ada pihak eksternal. Pihak internal terdiri dari pemilik perusahaan, manajer, dan karyawan. Pihak-pihak eksternal terdiri dari pemerintah, kreditur, dan juga investor. Laporan yang pertama akan kita bahas yaitu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. PSAK 1 memperkenalkan laporan laba rugi komprehensif sebagai laporan yang memberikan informasi mengenai kinerja perusahaan selama satu periode tertentu. Laporan ini berisi tentang beban dan pendapatan serta beban dan pendapatan yang sebelumnya tidak diakui pada laporan laba rugi pada umumnya. Komprehensif lainnya atau biasa dikenal sebagai OCI, Other Comprehensive Income, berisi pos-pos pendapatan dan beban yang tidak diakui dalam laporan laba rugi pada umumnya. Terdiri dari yang pertama, perubahan dalam surplus revaluasi aset tetap dan aset tak berwujud. Yang kedua, keuntungan dan kerugian aktuarial atas program manfaat pasti. Yang ketiga, keuntungan dan kerugian yang timbul dari penjabaran laporan keuangan. Yang keempat, keuntungan dan kerugian pengukuran kembali aset keuangan. Yang kelima, beban efektivitas dari keuntungan dan kerugian instrumen lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas. Lanjut, penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Yang pertama, bentuk tunggal. Dalam buku pengatur standar akuntansi keuangan PSAK bahwa ada beberapa pos minimum yang harus disajikan dalam laporan bentuk tunggal yaitu pendapatan yang diperoleh, biaya keuangan, bagian dari laporan laba rugi dari entitas asosiasi, beban pajak yang harus dibayarkan, jumlah laba rugi, serta dikurangi beban pajak hasil laba rugi, komponen pendapatan komprehensif lainnya menurut sifatnya, pendapatan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura, serta total semua laba rugi komprehensif. Bentuk ganda. Jika perusahaan memilih menggunakan sistem ganda, maka perusahaan diharuskan untuk membuat 2 laporan. Laporan yang pertama yaitu laporan laba rugi yang sedang berjalan, dan yang kedua laporan laba rugi komprehensif dan pendapatan komprehensif. Beberapa pos minimum yang harus ada dalam laporan bentuk ganda ini yaitu pendapatan yang diperoleh, biaya pendanaan, bagian dari laba rugi entitas asosiasi dan ventura, beban pajak, jumlah laba rugi setelah dikurangi pajak, dan total dari laba rugi. Selanjutnya, sudah disediakan saldo-saldo dari akun PT Abadi Jaya pada tanggal 30 Agustus 2015 untuk kegiatan operasi selama setahun. Ditulis dalam ribuan,
Penjualan sebesar Rp1.700.500.000, diskon penjualan Rp31 juta, harga pokok penjualan Rp901.800.000, gaji penjualan sebesar Rp50.200.000, komisi penjualan Rp90.600.000, biaya jamuan penjualan Rp13.800.000, biaya transportasi penjualan Rp27.500.000, biaya pengiriman barang keluar Rp20.500.000, beban administrasi penjualan sebesar Rp6.200.000, beban depresiasi peralatan penjualan sebesar Rp4.800.000, beban listrik, telepon, internet penjualan Rp9 juta, beban penjualan lain-lain Rp4.600.000, beban gaji pegawai kantor Rp3.500.000, beban lain-lain Rp2.800.000. Kemudian depresiasi peralatan kantor Rp7.200.000, biaya administrasi kantor Rp9.100.000, beban kantor lain-lain Rp6 juta, pajak bumi dan bangunan Rp7.500.000, beban penyisihan piutang Rp4.700.000, rate penjualan Rp62.500.000, pendapatan dividen Rp38 juta, beban bunga obligasi Rp18 juta, pajak penghasilan Rp133 juta, koreksi kesalahan pencatatan depresiasi tahun 2011, koreksi positif sebesar Rp17 juta, dividen saham preferen sebesar Rp9 juta, dividen saham biasa Rp32 juta, dan permintaannya yaitu disusun laporan laba rugi komprehensif. Langsung kepada laporannya, PT Abadi Jaya laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif per 30 Agustus 2015. Di urutan pertama ada penjualan sebesar Rp1.700.000.000, kemudian dikurangi rate penjualan dan diskon penjualan Rp62.500.000 dan Rp31 juta. Maka didapat penjualan bersih sebesar Rp1.607.000.000. Setelah itu masukkan harga pokok penjualan yang sifatnya mengurangi sebesar Rp901.800.000. Setelah dikurangi maka didapat laba kotor sebesar Rp705.200.000. Setelah itu masukkan beban distribusi penjualan. Ada gaji karyawan, komisi penjualan, biaya transportasi penjualan, biaya pengiriman barang, beban administrasi penjualan, depresiasi peralatan penjualan, beban listrik, telepon, internet penjualan, dan beban penjualan lain-lain. Setelah semuanya ditotal, maka didapat jumlah beban distribusi penjualan sebesar Rp227.200.000. Setelah itu, masukkan juga beban administrasi dan umum yang terdiri dari beban gaji pegawai kantor, beban lain-lain, depresiasi peralatan kantor, biaya administrasi kantor, beban kantor lain-lain, beban penyisihan piutang, pajak bumi dan bangunan. Setelah semuanya ditotal, maka didapat jumlah beban administrasi dan umum sebesar Rp40.800.000. Setelah itu, laba kotor dikurangi beban distribusi penjualan, dikurangi beban administrasi dan umum, maka didapat laba usaha sebesar Rp437.200.000. Setelah itu, masukkan pendapatan ataupun beban komprehensif lainnya yang terdiri dari beban dividen menambah, koreksi kesalahan pencatatan depresiasi yang bersifat positif ini menambah, beban bunga obligasi mengurang, dividen saham preferen mengurang, dividen saham biasa mengurang. Maka jumlah pendapatan ataupun beban komprehensif lainnya sebesar minus Rp4 juta. Maka didapat laba usaha dikurangi dari jumlah pendapatan beban komprehensif lainnya, didapat laba sebelum pajak sebesar Rp433.200.000. Setelah itu masukkan pajak penghasilan yang sifatnya mengurangi sebesar Rp133 juta. Setelah semuanya ditotal, maka didapat laba setelah pajak sebesar Rp300.200.000. Materi selanjutnya yaitu mengenai laporan arus kas. Laporan arus kas menyajikan informasi tentang kas dalam dua bagian utama. Yang pertama, sumber dan penggunaan arus kas.
Yang kedua, saldo awal dan saldo akhir kas. Sumber dan penggunaan arus kas dibedakan atas 3 golongan. Yang pertama, aktivitas operasi. Yang kedua, aktivitas investasi. Yang ketiga, aktivitas pendanaan. Penyusunan laporan arus kas disusun berdasarkan data sebagai berikut. Yang pertama, ada laporan posisi keuangan perbandingan antara awal dan akhir periode. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, data dan informasi akuntansi dan keuangan lainnya. Arus kas dari aktivitas operasi dapat disusun berdasarkan: pertama, metode langsung. Metode ini menyajikan dan mengungkapkan kelompok utama penerimaan kas dan pengeluaran kas yang berasal dari aktivitas operasi. Yang kedua, metode tidak langsung. Metode ini menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan berpangkal tolak dari laba atau rugi bersih, kemudian disesuaikan dengan transaksi bukan kas, penghasilan diterima di muka atau belum diterima, beban dibayar di muka atau masih terutang, dan memisahkan unsur penghasilan atau beban berkaitan dengan arus kas investasi dan pendanaan. Perbedaan utama antara arus kas metode langsung dan metode tidak langsung adalah bahwa metode arus kas langsung mencantumkan semua penerimaan dan pembayaran kas operasi utama untuk tahun akuntansi menurut sumbernya. Sedangkan metode arus kas tidak langsung menyesuaikan laba bersih untuk perubahan dalam neraca untuk menghitung kas mengalir dari kegiatan operasi. Perusahaan harus melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu metode pelaporan arus kas, yaitu metode langsung ataupun metode tidak langsung. Perusahaan harus melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan salah satu metode pelaporan arus kas, yaitu metode langsung ataupun metode tidak langsung. PSAK nomor 2 menganjurkan kepada perusahaan untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung. Metode ini dianggap dapat menghasilkan informasi yang berguna dalam mengestimasi arus kas masa depan yang tidak dapat dihasilkan dengan metode tidak langsung. Pernyataan ini didukung peraturan pasar modal yang dikeluarkan Bapepam tanggal 13 Maret tahun 2000. Peraturan ini mewajibkan perusahaan publik atau emiten untuk menerapkan metode langsung dalam penyusunan laporan arus kas. Langsung kepada contohnya, PT ABC laporan cash flow untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2016. Dalam rupiah, pertama yang harus kita catat adalah arus kas yang berasal dari kegiatan operasional. Ada kas yang diterima dari pelanggan sebesar 800 juta rupiah, kemudian dikurangi kas untuk membeli persediaan, untuk membayar biaya operasi, untuk membayar biaya bunga, untuk membayar pajak. Total pengurangan tadi sebesar 550 juta rupiah. Maka didapat aliran kas bersih dari kegiatan operasional sebesar 250 juta rupiah. Setelah itu mencatat aliran kas yang berasal dari kegiatan investasi. Ada kas masuk yang berasal dari penjualan investasi dan ada kas keluar untuk membeli peralatan. Maka aliran kas bersih untuk kegiatan investasi sebesar minus 90 juta rupiah. Setelah itu aliran kas dari kegiatan keuangan atau pendanaan. Ada kas yang diterima dari penjualan saham, kemudian dikurangi kas untuk membayar dividen dan kas untuk membayar utang obligasi. Maka aliran kas masuk neto dari kegiatan keuangan sebesar 50 juta rupiah. Setelah itu aliran kas bersih dari kegiatan operasional ditambah aliran kas bersih untuk kegiatan investasi ditambah aliran kas masuk neto dari kegiatan keuangan, maka 250 juta dikurangi 90 juta rupiah tambah 50 juta rupiah didapat kenaikan kas sebesar 210 juta rupiah. Setelah itu dilihat lagi saldo awal tahun sebesar 50 juta rupiah di total, maka didapat saldo kas pada akhir tahun sebesar 260 juta rupiah. Nah, saldo ini harus balance, harus sama seperti saldo yang benar-benar ada pada bank dan kas fisik perusahaan.
Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan ataupun kesalahan dalam hal penyampaian. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.